Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa meneruskan kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang khusus diriwayatkan Bukhari Muslim, dari hadis-hadis yang membicarakan tentang fikih Islam. Dan kita masuk pada hadis yang ke-8. Kita baca hadisnya. An Humran Maula Utsman ibni Affan annahu ra'a Utsmana radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu' ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. Dari Humran, mantan budaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia melihat Utsman meminta air wudu, lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya, sekaligus membasuh kedua tangannya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai kepada kedua sikutnya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali, kemudian mengatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tidak apa-apa, diulang lagi. Kemudian hadis yang ke-9, An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aqfa'a ala yadayhi min at-tawri faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadayhi fi at-tawri
famadmadha wastansaq wastanthara thalathan bi thalathi ghurafin thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu faghasalahuma marrataini ila al-mirfaqaini thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu faaqbala bihima wa adbar marratan wahidatan thumma ghasala rijlaihi wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fit tawri min sufrin. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini, beliau berkata dari bapaknya bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr ibn Abi al-Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah pun lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh wudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Nabi. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya 3 kali. Lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu ia berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, menggunakan 3 cidukan tangan. Beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Lalu beliau mencelupkan tangannya ke dalam baskom lagi dan membasuh tangannya sampai ke sikunya sebanyak 2 kali. Kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakan untuk mengusap kepala sekali dari baskom ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Lalu beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat, beliau mengusapkan kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan mengembalikan lagi pada posisi awal di mana beliau mulai mengusapkan kedua tangannya. Dalam riwayat, Rasul mendatangi kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini atau 2 hadis ini adalah 2 hadis yang paling lengkap yang berbicara tentang tata cara wudu Nabi. Inilah 2 hadis yang paling lengkap dari seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bicara tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadis Humran Maula Utsman. Jadi Humran ini adalah budak yang dibeli Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Setelah dibeli, maka Utsman pun kemudian memerdekakan Humran ini. Karena Utsman itu terkenal suka memerdekakan budak. Karena dia Allah berikan banyak kekayaan. Utsman bin Affan ini dengan kekayaannya salah satu amalannya adalah memerdekakan sebanyak-banyaknya budak. Salah satunya yang dimerdekakan Utsman adalah Humran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sendiri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an masuk Islam di tangan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan dia termasuk as-sabiqunal awwal, orang yang mula-mula masuk Islam. Jadi Utsman ibn Affan adalah orang yang paling kaya di zaman itu, tetapi juga dermawan. Sedikit orang kaya dermawan, tapi kalau orang kaya bakhil banyak. Kalau orang kaya dermawan itu sedikit sekali.
sehingga karena kedermawanannya Utsman itu sangat disukai oleh orang-orang Quraisy, baik di masa sebelum Islam atau di masa setelah Islam. Jadi orang-orang Quraisy itu sangat senang dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu karena akhlaknya. Makanya dalam perjanjian Hudaybiyah, kenapa kemudian Nabi SAW setuju melakukan perjanjian bersama orang-orang musyrik, padahal isi perjanjian itu 100% merugikan. Lah perjanjian itu salah satunya dibuat karena isu pembunuhan Utsman. Jadi Utsman itu kan diutus untuk melobi agar rombongan Nabi SAW yang pertama kali umroh itu bisa masuk ke Mekah, tetapi dihadang oleh orang-orang Quraisy. Makanya Nabi SAW ketika hendak memilih Umar menyarankan jangan, karena kabilahku Bani Adi itu tidak disukai katanya. Kalau engkau mau ngirim delegasi, kirimlah Utsman, kata Umar, karena dia orang yang dicintai orang-orang Quraisy. Ya tentu dicintai seseorang itu karena akhlaknya. Setelah Utsman kemudian dikirim, rupanya tersebar isu pembunuhan. Sebenarnya Utsman tidak dibunuh, cuman tersebar isu pembunuhan. Makanya Nabi SAW kemudian mengajak baiat para sahabatnya untuk menebus darah Utsman di bawah pohon. Kemudian kisah berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Intinya bahwa Utsman itu dikenal dengan akhlaknya. Bahkan manusia yang paling memiliki sifat malu adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya Nabi SAW itu menyukai Utsman, sampai sukanya Nabi dengan Utsman, akhirnya Nabi menikahkan 2 putrinya dengan Utsman. Bukan 1 putri loh, 2 putri lagi. Pertama Ruqayyah bintu Khadijah, kemudian bintu Rasulullah SAW. Setelah Ruqayyah meninggal pasca selesai perang Badar, maka Rasul kemudian menjodohkan Utsman dengan adiknya Ruqayyah Ummu Kulsum. Dari sinilah maka Utsman digelari sebagai Dzunuraini, pemilik 2 cahaya. Karena sejak zaman Adam sampai hari ini tidak ada manusia yang menikah dengan 2 putri Nabi kecuali Utsman. Makanya Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah di Kufah ditanya soal Utsman, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi Dzunuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Utsman sendiri adalah khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar kemudian Umar, dan dialah khalifah terlama yang berkuasa di hadapan kaum muslimin, dan di zamannya inilah adalah zaman yang sangat makmur, yang tidak pernah seorang khalifah pun memimpin sebuah negara semakmur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan di zaman ini pun terjadi pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dicetak pertama kali di zaman Utsman. Kemudian dikenal mushafnya sebagai Mushaf Utsmani. Yang ibu pegang Quran itulah cetakannya di zaman Utsman. Karena di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika terjadi banyak peperangan, banyak para pakar Quran itu meninggal dunia. Sehingga Umar takut kalau seandainya pakar-pakar Quran meninggal dunia, nanti hilang para penghafal Quran. Makanya Umar datang kepada Abu Bakar meminta untuk dikumpulkan ke lembaran-lembaran catatan Quran itu. Abu Bakar awalnya tak mau, karena hal ini tidak pernah dilakukan Nabi masalahnya. Tetapi lama-lama dibukakan hatinya, akhirnya dikumpulkanlah semua yang punya catatan wahyu, tolong kumpulkan. Akhirnya dikumpulkan, tapi belum disusun, hanya dikumpulkan gitu saja. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia di zaman Umar, akhirnya kemudian disimpanlah catatan yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian Umar meninggal dunia, kemudian catatan itu disimpan oleh Hafsah.
Lah di saat Utsman bin Affan berpuasa itu terjadi perdebatan soal Quran. Ketika terjadi peperangan, sebagian para sahabat berdebat soal lafaz-lafaz dalam Quran, seperti namanya innallaha azizun hakim, innallaha huwal azizul hakim. Apakah ada huwanya atau tidak? Jadi ada yang membaca innallaha huwal azizul hakim, ada yang mengatakan innallaha azizul hakim. Berdebatlah soal huwa, dan soal bacaan-bacaan yang lainnya hampir mau perang gara-gara itu. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Utsman ibn Affan. Dari sinilah kemudian Utsman ibn Affan menyeleksi setiap bacaan yang disepakati dengan bacaan yang tidak disepakati, bacaan yang terakhir dibaca Nabi dan bacaan yang dibaca Nabi di awal-awal. Maka bacaan-bacaan yang sifatnya syadz, yang tidak disepakati dikumpulkan, dan yang sepakati dikumpulkan. Akhirnya yang disepakati inilah yang dibukukan, dan yang tidak disepakati dibakar, supaya jangan sampai tercecer akhirnya menjadi khilaf setelahnya. Yang disepakati kemudian disusun sedemikian rupa, jadilah sebuah mushaf. Kemudian dicetak beberapa mushaf, kemudian diletakkan di Syam satu, di Kufah satu, di Yaman satu, di Madinah satu, di Mekah satu, kan gitu. Yang kemudian mushafnya dikenal mushaf Utsmani sampai hari ini. Itulah mushaf Utsmani, mushafnya Imam. Artinya bahwa Utsman ini banyak jasanya dalam Islam tuh. Tapi sayang kemudian dia dibunuh sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Khawarij Sabaiyah, dan dia sedang membaca Quran, dia sedang berpuasa lagi, dan dia bersabar dan mengharap pahala Allah atas kematiannya. Radhiyallahu an wa radu'an. Itulah Utsman ibn Affan, biografi singkat dari beliau. Lalu Humran ini pernah melihat Utsman meminta kepadanya wadu. Dalam bahasa Arab itu ada wudu, ada wadu. Ya, kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu bendanya, airnya. Jadi bahasa Arab itu beda ya, beda sedikit harokatnya, beda makna tuh. Kalau wudu perbuatannya, kalau wadu ya airnya, gitu ya. Seperti namanya sahur dengan suhur. Kalau suhur ya perbuatannya, kalau sahur yaitu makanannya yang kita makan itu. Sama dengan wadu dan wudu. Kalau wadu perbuatannya, kalau wudu airnya. Nah di sini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mencontohkan, dan ini bentuk daripada semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba menyampaikan ilmu. Dan harusnya juga kita demikian. Jadi ibu kalau habis ngaji kemudian dapat faedah ilmu dari para asatid, sampaikan juga di luar. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada kerabat dekat, teman-teman, dan siapapun yang berhajat kepada dakwah dan ilmu. Karena di sini Umran Maula Utsman ibn Affan ini menceritakan tentang wudunya Rasul lewat Utsman ibn Affan. Dan di sini juga menunjukkan keikhlasan Utsman ibn Affan mau menyampaikan apa yang dilihat dia saat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sifatnya praktek ini kan mudah diingat. Jadi ibu kalau mau berdakwah mengenai tentang sholat, tentang wudu yang sifatnya ada prakteknya gitu ya, maka dengan praktek itu biasanya orang mudah sekali untuk mencerna, menghafal, dan mengamalkannya. Nah, makanya di sini dipraktikkan begini loh cara wudu Nabi. Kata Humran Maula Utsman saat dia melihat Utsman meminta air kemudian melakukan wudu yang wudunya persis seperti wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini disyariatkan mencuci kedua tangan 3 kali. Hadis ini mensyariatkan kepada kita sebelum wudu mencuci tangan 3 kali.
Dan kalau dia melakukan setelah tidur malam, maka mencuci tangan sebelum berwudu itu hukumnya wajib menurut Hanabilah, menurut mazhab Ahmad. Jadi ibu tidur malam nih, kemudian bangun subuh. Nah, sebelum berwudu bu, ibu cuci tangan dulu 3 kali. Itu hukumnya wajib dalam mazhab Hambali. Tetapi kalau selain daripada bangun tidur, maka sunnah saja hukumnya. Nah, di sini disunahkan sebelum berwudu mencuci kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam air wudu untuk berwudu. Jadi begini maksudnya bu, umpamanya ini ada baskom nih, ya. Jadi ibu jangan langsung memasukkan air wudu, tetapi ambil sedikit di luar baskom baru dicuci. Ambil lagi di luar baskom baru dicuci sampai 3 kali. Lah begini kalau dilakukan setelah tidur maka hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena yang namanya orang tidur itu bukan tidak sadar tangan kita ada di mana. Boleh jadi garuk sana garuk sini kan, nginap sana nginap sini, sebagaimana Rasul mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena orang tidak tahu di mana tangannya menginap saat tidur itu. Bisa saja dia menggerayangi tempat-tempat najis kan. Makanya sebelum kemudian melakukan wudu dan memasukkan langsung tangan ke air itu, hendaklah tangan itu dicuci dulu supaya steril kan gitu ya. Jadi sebelum ada corona kemarin, Islam itu sudah mengajarkan mencuci tangan 14 abad yang silam. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tayammun fi tanawuli ma'il wudhu li ghaslil a'dha. Perhatikan yang kanan. Perhatikan yang kanan sebelum yang kiri. Jadi ketika mencuci anggota badan wudu itu, semua dimulai dari sebelah kanan. Semua dimulai dari sebelah kanan karena itu adalah tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara kanan itu lebih disukai Nabi. Kemudian yang nomor 3, disyariatkan tamadmad wal istinsak wal istinthar, berkumur-kumur memasukkan air ke mulut. Kemudian al-istinsak memasukkan air ke hidung. Kemudian al-istinthar mengeluarkan air dari hidung. Jadi ada 3 perkara di sini. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dengan nafas, dan mengeluarkannya dengan nafas. Dan caranya gimana? Caranya sekali ciduk maka 2 air terpisah antara masuk mulut dan masuk hidung. Namanya ini ambil air gini ya, ambil air ini, kemudian masuk mulut dulu. Nah separohnya itu masuk hidung dengan cara dihirup, ya minimal agak dalam, ya kan? Kenapa demikian? Karena ketika orang itu berwudu bu, mulai dari memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke mulut, membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, mengusap rambut, itu dalam rangka mengeluarkan dosa-dosa yang ada di tempat-tempat anggota wudu itu. Kan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berkumur-kumur kemudian mengeluarkan airnya, maka dosanya akan keluar dari air kumurannya itu. Barang siapa yang memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkannya, maka dosa itu akan keluar dari air yang dikeluarkan dari hidung itu. Barang siapa yang kemudian membasuh wajahnya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tetesan-tetesan air di wajahnya itu. Barang siapa yang membasuh kepala, maka akan keluar dari ujung-ujung rambutnya. Tetesan-tetesan dari ujung-ujung rambutnya itu mengeluarkan dosa-dosa kepala. Barang siapa yang membasuh tangan, begitu juga sama, akan menggugurkan dosanya sampai kepada yang ada di kuku-kukunya. Dan barang siapa yang mencuci kaki juga demikian. Jadi kita lihat dari permulaan wudu, mencuci telapak tangan sampai mencuci kaki itu semua mengeluarkan dosa. Coba bayangkan, menunjukkan bahwa
Bagaimana keutamaan wudu ini besar sekali. Maka jangan pernah meremehkan berwudu, termasuk memasukkan air ke dalam hidung. Karena saya pernah melihat ada orang berwudu itu tidak dimasukkan ke dalam hidung airnya, tapi malah digini-gini, Bu. Ya, cuma dipegang-pegang biar mancung hidungnya begitu kan, repot ya kan. Ya, bukan begitu, dimasukkan airnya. Karena apa? Untuk mengeluarkan dosa. Selain mungkin dari segi kesehatan, ya sudah jelaslah tanya dokter. Tetapi kan kita bisa ditinjau dari segi syariat bahwa dengan cara seperti itu akan keluar dosanya. Lah sedemikian besarlah pahala wudu itu, sampai-sampai Nabi SAW itu mencontohkan berwudu untuk setiap kali sholat. Ya, berwudu untuk setiap kali sholat. Jadi datang duhur wudu lagi, datang asar wudu lagi, datang maghrib wudu lagi, datang isya wudu lagi, datang subuh wudu lagi. Walaupun dia punya wudu, walaupun tidak batal. Pamannya habis duhur itu sudah wudu, ya, wudu itu sudah wudu. Kemudian datang asar sebenarnya nggak batal, tetapi Nabi SAW wudu lagi dalam rangka tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kenapa coba diperbaharui? Karena tadi, ya, setiap orang yang berwudu itu seluruh kesalahan dalam badannya itu keluar. Karena kan wudu mencakup semua anggota badan manusia dari kepala sampai kaki, itu masalahnya. Lah siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Setiap hari kita melakukan dosa. Lah menggugurkannya itu dengan cara berwudu tuh. Ya, makanya kemudian di sini perhatikan juga tentang memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya, ini juga di antara faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, ghaslul wajhi thalathan, mencuci wajah 3 kali. Kemarin sudah dijelaskan mulai dari tumbuhnya rambut. Di sini tumbuh rambutnya, ini tumbuh rambut namanya ini. Nah, dari sini. Bagaimana kalau dia botak? Ya jangan lihat orang botak. Orang botak lihat kepada orang yang punya rambut. Jangan orang yang punya rambut melihat kepada orang botak, bingung kan? Jadi lihatlah orang yang punya rambut, kira-kira tempat tumbuhnya rambut di kepala itu sebelah mana umumnya. Nah, mulai dari sini kan, umumnya di sini, ya. Kemudian sampai kepada dakan sini, sampai kepada dakan, tempat tumbuhnya janggut kalau laki-laki, ya. Ini apa namanya, memanjang sifatnya, ya. Tapi kalau melebar gitu, ya, maka disebutkan mulai daripada apa namanya, udhun ilal udhun, kuping ke kuping gitu, ya. Jadi itulah wajah. Jadi wajah itu kita usap dari sini sampai ke daun telinga sini, terus pokoknya yang nampak kalau ibu ngaca itulah wajah. Belakang kan bukan wajah karena nggak nampak, jadi tidak perlu sampai belakang. Kemudian juga yang nomor 5, disyariatkan mencuci kedua tangan sampai sikut, mirfak tuh di sini, sampai sini, ya. Jangan sampai di sini saja, sampai ujung, bukan, sampai sini juga, ini, ya. Sampai bawah tak di situ. Kemudian juga masu jami'i ra'si marratan wahidatan, membasuh seluruh kepala 1 kali saja. Semua riwayat yang menjelaskan tentang wudunya Nabi SAW, baik secara perbuatan ataupun ucapan Nabi SAW, hanya 1 kali mengusap kepala. Coba cek semua hadis, ya. Cuma 1 kali saja, karena memang itu mimbabi takhfif. Jadi mengusap kepala itu hanya perkara yang apa namanya, takhfif, keringanan. Sebab kalau kepala kemudian disuruh mencuci seperti tangan dan kaki, agak kerepotan kan, namanya ada rambutnya. Makanya syariat kemudian meringankan kepala tanpa dicuci, cukup diusap saja. Artinya lebih ringan dibandingkan mencuci tangan dan mencuci kaki atau wajah, sehingga tidak diperlukan usapan lebih daripada 1, ya, cukup 1 saja. Itu pun kemudian sisa airnya yang ada di tangan untuk mencuci, untuk mengusap kedua telinganya, ya. Kemudian juga di sini di antara faedahnya, ghaslu ar-rijlaini ma'al ka'baini thalathan, mencuci kedua kaki sampai mata kaki.
Kemudian yang nomor 8, wujubu tartib, wajibnya tartib. Wudu itu tartib betul-betul, jangan dari kaki dulu, atau dari wajah dulu, atau dari tangan dulu, tidak, harus tartib. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga hadis yang ke-9-nya. Kemudian juga yang nomor 9, bahwa yang disifati Utsman bin Affan tentang wudunya, beliau yang mencontoh Nabi, dan juga hadis yang ke-9, ini adalah sifat wudu Nabi SAW yang sangat sempurna. Kalau ingin ibu melihat bagaimana cara wudu Nabi, baca 2 hadis ini. Inilah cara wudu Nabi. Ya. Kemudian juga yang nomor 11, nomor 10, masyru'iyatus salati ba'dal wudu. Yang nomor 10, disyariatkan salat setelah wudu yang disebut dengan salat sunnah wudu. Sebagian para ulama mensyaratkan bahwa salat sunnah wudu itu sebelum air wudu yang di badan kita masih basah. Jadi ibu wudu kan masih ada bekas-bekas airnya itu ya, umpamanya di tangan masih ada, di kaki, itulah disunnahkan salat sunnah. Tapi kalau sudah kering, sebagian mengatakan tidak ada sunnah wudu. Artinya umpamanya wudunya pagi, kemudian malam pula ibu salat sunnah wudunya, ya tidak ketemu lah gitu. Jadi selama masih ada basahan air wudu itu disunnahkan salat wudu. Dan pahalanya yang nomor 11, bahwa siapa yang antara wudu dengan salat, dia berusaha memperhatikan, jadi tidak ada was-was apapun, dan betul-betul memperhatikan kehusyuannya setelah wudu langsung salat itu, maka disitulah sebab di mana Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi antara wudu dengan salat 2 rakaat, di tengah-tengahnya itu betul-betul penuh dengan kehusyuan, tidak ada pikiran ini itu, maka kata Nabi SAW, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi, maka itu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang nomor 12, bahwa hadis ini juga sebab tamamis salati wa kamaliha, sebab sempurnanya salat dan juga sahnya salat. Wudu itu menentukan sahnya salat, Bu. Kalau tidak berwudu ya tidak sah salatnya. Dan kalau berwudu sah, bukan hanya sah, tetapi salatnya juga akan sempurna. Kenapa? Karena dimulai dengan apa? Dengan ibadah. Wudu kan ibadah. Jadi ketika wudu saja dosa-dosa kita sudah diampuni, itu sudah rontok dengan air-air wudu kan. Ketika masuk waktu salat, maka lebih khusyuk lagi, lebih rontok lagi itu dosa-dosa itu. Nah, makanya kemudian kalau betul-betul orang itu sempurna wudunya, masuk ke dalam salat, maka dia akan merasakan khusyuknya salat. Karena dosa yang mempengaruhi orang itu tidak khusyuk salat itu kan dosa sebenarnya. Dosa itu membawa ketidakkhusyuan orang ibadah. Dosa itulah yang membawa orang tidak tenang hidup. Nah, kalau dosanya roboh, rontok, hilang, gugur gitu ya, maka timbullah ketenangan. Makanya kalau wudunya benar, maka dia akan merasakan lezatnya sholat. Kemudian juga yang nomor 12, fadilatul wudu kamil wa annahu sababun li ghufrani dzunub, bahwa kalau ibu melakukan wudu secara sempurna, maka ini sebab di antara sebab-sebab diampuni dosa-dosa. Dan yang terakhir, anna thawabal mau'ud bihi yatarattab ala majmu'il amrayni wa huma al-wudu ala nahwi al-madhkur wa salatu rak'ataini ba'dahu ala sifatil madhkur. Bahwa pahala yang dijanjikan yang sangat besar itu kalau terkumpul 2 perkara. Pertama wudu, dan yang kedua salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Ini diantara faedah hadis ini, hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ibu ketahui di sini dalam 2 riwayat ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengulang 3 kali.
Maka kalimat 3 kali ini adalah kalimat maksimal dalam pembasuhan. Kalimat maksimal ya, artinya tidak boleh lebih dari 3. Jadi paling banyak 3 tuh. Kalau mencuci tangan ya paling banyak 3, jangan ditambah 4. Biar bersih Ustaz, kalau 4 apalagi 5 kan makin bersih, kan tujuan wudu bersih. Tidak. Niat baik itu belum tentu benar gitu ya. Niat baik itu belum tentu benar. Tetapi kalau sudah benar, pasti niatnya baik. Dan benarnya sebuah amalan itu ditentukan dengan al-ittiba, mencontoh Nabi. Jadi harus mencontoh Nabi. Nabi mengajarkan 3 kali, ngapain ditambah 4 kali? Karena ada hadis yang mengancam, faman zada faqad asaa wa zalama. Siapa yang menambah dari 3 basuhan itu, maka telah salah wudunya dan telah berlaku zalim. Berarti tidak boleh menambah dari 3. Tapi kalau mengurang boleh. Pemanya wudu cuma 1 kali basuhan atau 2 kali basuhan dan paling banyak 3 kali basuhan. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari itu bab marratan, bab marrataini, bab salasa marrat. Bab wudu dengan sekali basuhan, bab wudu dengan 2 kali basuhan, bab wudu dengan 3 kali basuhan. Jadi 3-tiganya dibolehkan, tapi jangan ditambah ya. Dan harus dibasuh juga gitu ya. Artinya dibasuh minimalnya 1 kali, itu yang wajib. Adapun yang 2 dan yang 3 itu hukumnya sunnah Nabi SAW. Taib, untuk mengingatkan memori kita pada kajian minggu yang lalu ketika kita berbicara dengan wudu. Wudu itu kan ada sunnah-sunnahnya, ada rukun-rukunnya, Bu. Ya. Bahasa rukun dalam wudu itu sama dengan wajib. Kalau istilah inilah wajib wudu, ya maksudnya rukun wudu gitu. Lain dengan sholat, ada rukunnya sendiri, ada wajib sendiri, ada sunnah sendiri. Tapi kalau masalah wudu, ya kalau disebut wajib ya rukun, kalau disebut rukun ya wajib gitu ya. Apa saja di antara arkanul wudu itu? Jadi rukun wudu itu jumlahnya berapa? 6. Ya, rukun wudu itu jumlahnya 6. Kalau sampai kemudian kita meninggalkan 1 di antara 6 rukun ini, maka tidak sah wudunya. Dan ingat, rukun tidak bisa digantikan, tidak bisa kemudian dianggap sah kalau karena lupa atau karena unsur ketidaksengajaan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan meninggalkan rukun itu karena 2 perkara ini. Oh, kenapa kamu tidak mencuci wajah? Lupa Ustadz, batal. Walaupun lupa, wudu lagi. Yang satu yang mengatakan tak mencuci kaki. Kenapa tak mencuci kaki? Oh ya, saya tidak tahu. Batal walaupun tidak tahu. Jadi rukun itu tidak ada alasan apakah ibu punya ilmu atau tidak punya ilmu, lupa ataukah ingat, sengaja atau tidak disengaja, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan karena lupa, karena tidak ingat, karena jahil, tetap batal wudunya. Jadi harus datangkan. Berapa rukun wudu? Ada 6. Rukun wudu ada 6. Apa saja? 1. Rukun wudu itu yang pertama adalah ghaslu jami'il wajhi, mencuci semua wajah. Ini yang pertama. Dan di dalam wajah itu ada mulut dan hidung, berarti juga memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung. Itu bagian daripada mencuci wajah. Yang kedua, ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai sikut. Ini rukun. Kemudian yang ketiga, mashur ra'si, mengusap kepala. Ini rukun, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ghaslu rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki sampai ke 2 mata kaki. Ini juga rukun, tidak bisa ditinggalkan dalam wudu. Kemudian yang nomor 5, tartib. Tartib itu ya sesuai dengan urutan yang diajarkan Nabi, dari tangan dulu, wajah dulu, mulut dan hidung, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Itu namanya tartib tuh. Tidak boleh wudu dimulai dari kaki
Ya. Kemudian yang nomor 6 al-mualat. Mualat itu jangan sampai terputus, terlampau jauh. Umpamanya kita wudu baru sampai mencuci tangan, habis pula air. Terus melanjutkan ke bengkong sana. Jauh kali dari Puskopkar ke bengkong. Nah, itu kalau sampai bengkong ya dimulai lagi dari awal lah kan gitu ya. Jadi jangan terlampau jauh jedanya. Ya. Itu namanya mualah ya. Jangan terlampau jauh jeda ketika membasuh satu anggota badan wudu ke anggota badan berikutnya, artinya sifatnya terus menerus ya, habis wajah kemudian tangan, langsung habis tangan, kemudian kepala, langsung habis kepala, kemudian kaki, tidak ada jeda. Nah, itu namanya mualah ya, itu bagian daripada rukun ya. Adapun di sana ada sunnah-sunnah wudu. Kalau yang 6 ini rukunnya tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau sunnah wudhu ini bisa ditinggalkan, gak ada masalah. Kalaupun ibu tidak melakukannya, sah wudhunya. Apa saja? Yang pertama, sunnah wudhu itu ya bersiwak. Bersiwak sebelum berwudhu. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Sebelum berwudhu kita cuci kedua telapak tangan kan. Dan tadi saya katakan kalau habis bangun tidur menurut mazhab Hambali sunnah ya. Wajib, tapi menurut mazhab yang lain sunnah. Ya. Tapi kalau tidak dari bangun tidur kita cuci tangan 3 kali, itu sunnah saja. Maka kalaupun langsung ibu umpamanya ngambil air, memasukkan air ke mulut, sah-sah saja wudunya. Umpamanya ibu tidak pakai mukodimah cuci tangan, enggak, langsung aja ambil air langsung ke mulut gitu ya, mencuci wajah, sah-sah. Karena yang penting kan rukunnya itu. Ya, kalau mencuci tangan kan sunnah, ditinggalkan pun tidak ada masalah, dikerjakan dapat pahala. Kemudian bagi laki-laki menyela-nyela janggut begini ya, menyela-nyela janggut, tidak di sela-sela pun sah-sah saja. Karena yang penting wajah sudah diusap sampai dakon. Di sini kan ada yang punya janggut lebat gitu. Jadi menyela-nyela janggut itu sunnah. Kalaupun tidak dikerjakan, sah wudunya. Ya. Termasuk juga tayamun, memulai dari yang kanan. Seandainya ibu buat kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sah nggak apa-apa. Karena memulai dengan kanan itu sunnah. Atau ibu dari kiri dulu ke kanan. Ya, sah-sah saja, tetapi kan menyelisih sunnah karena Rasul itu suka dari yang kanan ya. Karena ada juga seorang ustazah di televisi itu yang betul itu wudu katanya kanan kiri kanan kiri kanan kiri katanya kan. Nah, ini enggak membahas hadis Nabi tentang masalah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammum. Rasul itu suka yang kanan-kanan dulu. Yang maksudnya kalau membasuh tangan ya kanan aja 3 kali dulu, baru kiri 3 kali, itu yang benar gitu ya. Ini mah enggak ngasih fatwa di televisi itu yang benar wudu Nabi itu kanan kiri kanan kiri. Ini enak sekali dia berfatwa ya kan. Nah, jadi enggak begitu caranya. Kanan dulu selesaikan, baru kiri diselesaikan ya. Kemudian juga tambahan dari 1 basuhan menjadi 2 basuhan atau menjadi 3 basuhan itu sunnah. Artinya kalau ibu berwudu 1 kali basuhan saja sudah dianggap sah wudunya. Tidak mesti harus 2 atau 3 kali basuhan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sunnah doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dan banyak doa-doa yang diajarkan setelah wudu itu semua adalah sunnah. Artinya sunnah-sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala dan menyempurnakan wudu. Tapi kalau tidak dikerjakan, yang penting datangkan rukunnya, itu sudah dianggap sah ya. Itu saja faedah daripada hadis yang kita baca dari hadis ke-8 dan juga ke-9. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mengenai Ustaz tentang sholat sunat tasbih, apa ada hadisnya akan dijelaskan. Terus yang kedua, mana yang kita lakukan sholat bersambut atau sholat semuanya itu masjid. Iya. Karena waktunya bersamaan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tentang hukum sholat tasbih, Bu. Memang terjadi silang pendapat tentang hukum sholat tasbih itu, apakah disunnahkan ataukah tidak disunnahkan. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukum salat tasbih itu sunnah. Mayoritas ya, hukum salat tasbih itu sunnah. Tapi dalam madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad atau Hambali, dikatakan tidak disunnahkan. Jadi ini terbagi dua kelompok nih. Mayoritas ulama mengatakan sunnah, tapi Imam Ahmad mengatakan tidak ada sunnahnya. Kenapa kemudian sampai khilaf ulama tentang hukum sholat tasbih ini? Ini kembali ke masalah hadis. Hadis tentang masalah sholat tasbih. Bagi yang mensahihkan seperti Syekh Albani itu menghasankan sholat tasbih, hadis-hadis tentang sholat tasbih, bagi beliau sunnah hukumnya sholat tasbih. Tapi bagi yang melemahkan hadis itu, maka hadis sholat tasbih itu tidak ada. Artinya tidak dicontohkan karena hadisnya lemah. Jadi soal disyariatkan atau tidak itu dikembalikan kepada ulama, ada yang mensahihkan atau ada yang melemahkan. Bagi yang melemahkan tidak ada, bagi yang mensahihkan ada. Itu sebenarnya begitu perselisihan tentang masalah sholat tasbih. Adapun tentang masalah kaifiyahnya, kaifiyah sholat tasbih ini, jadi ada yang mengatakan bahwa sholat tasbih adalah 4 rakaat. Jadi sholat tasbih itu dilakukan 4 rakaat, di mana setiap rakaat membaca Fatihah dan juga surat. Jadi setiap rakaatnya, kalau sholat zuhur, asar, isya itu kan membaca surat di 2 rakaat pertama saja. Rakaat ketiga dan keempatnya kan Fatihah saja. Kalau sholat tasbih tidak, dia setiap rakaat Fatihah, surat, Fatihah, surat. Nanti setelah kemudian selesai membaca surat, maka ada doanya di situ. Ya, ada doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah membaca surat itu, ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? 15 kali. 15 kali. Ya. Kemudian ruku biasa, kemudian ruku, kemudian dia baca tasbih lagi seperti yang tadi ketika ruku itu baca itu lagi sebanyak 10 kali. Ada yang mengatakan seperti itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian bangkit dari ruku ataupun i'tidal, baca itu lagi ya sebanyak 10 kali ketika i'tidal itu. Kemudian ketika sujud juga sama baca itu. Jadi bacaannya itu lebih kepada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu bagi yang menyunahkan begitu terus sampai selesai. Ya, jadi bacaannya itu yang paling banyak dilakukan. Ya, cuman tadi kalau saya pribadi saya cenderung hadisnya lemah. Kalau saya pribadi ya. Nah, tapi kalau bagi yang mengatakan hadis itu sahih dan ingin melaksanakan sholat tasbih, silahkan saja, tidak ada masalah, karena jumhur ulama juga ada yang berpendapat mustahab sunnah. Wallahu a'lam. Nah, yang satunya dari apa? Oh ya, mendahulukan tahiyatul masjid dengan sholat wudu. Ya tentu sholat sunnah wudu dulu. Kalau ibu ada waktu, maksudnya tidak tergesa-gesa, maka ibu boleh melaksanakan wudu dulu baru tahiyatul masjid. Karena kan kalau wudu ini nanti takut kering,
apa namanya wudunya yang ada di anggota badan kita itu. Jadi wudu dulu, habis wudu baru tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya tidak ada, cuman hanya bisa melaksanakan 2 rakaat saja, milih mana? Maka milih salah satunya, kemudian diniatkan 2 sholat. Jadi niat yang digandakan, ibadahnya satu. Jadi ibu tahiyatul masjid plus juga dengan sholat sunnah, wudu niatnya, tapi dilakukan dengan 2 rakaat. Maka itu namanya 1 gayung 20 terlewati namanya. 1 niat 2 sholat ibu dapat. Ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Ustaz bilang air wudhu belum kering kita bisa sholat wudhu. Umpamanya dilap gitu gimana? Ya dilap kan tetap tidak kering, Bu. Oh, Nggak kering. Paling kering itu setelah beberapa menit setelahnya kan itu. Walaupun dilap itu kan masih ada bekas basahnya, biasanya nggak langsung kering. Makanya ada sebagian ulama mengatakan makruh hukum mengelap itu. Setelah wudu biarkan aja lah, apa namanya. Tapi ada yang mengatakan boleh, tidak ada masalah. Ya boleh mengelap itu. Tapi ada yang mengatakan makruh. Alasannya apa? Karena kesalahan kita itu keluar dari air itu masalahnya. Nah, biarkan dia menetes mengeluarkan kesalahan kita gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak Ustaz. Iya. Tadi kan mengusap rambut ya, kepala, itu langsung ke telinga. Telinganya 3 kali apa 1 kali juga? 1 kali. 1 kali aja. Karena ada hadis mengatakan al-udhunani minar ra'si. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Berarti ketika kedua telinga bagian daripada kepala, ketika kepala disyariatkan 1 kali, berarti ya 1 kali juga bagiannya kan? Karena bagian dari kepala dia 1 kali saja, bersamaan dengan mengusap rambut. Jadi kayak gini, ini rambut langsung begini, nanti balik lagi ke depan, baru kemudian telinga. Jadi nggak mengambil air baru lagi. Boleh putus dari kepala ke telinga? Gimana? Gini, gini ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, putus sudah masalah. Yang wajib itu ke belakang, dari depan ke belakang itu yang penting. Adapun dari belakang ke depan ini sebagian mengatakan sunnah. Jadi yang penting itu adalah ketika ibu menjalankan dari depan ke belakang. Adapun mengembalikannya ini sunnah hukumnya. Itu maksudnya. Yang penting ke belakangnya itu. Nanti baru kemudian ke daun telinganya dengan jempol di belakang telinga, ini ya. Kemudian telunjuk masukkan ke lubang. Nah, kemudian diputar, masuk lubang, jempolnya masuk sini, putar. Jadi bersih luar dalam tenang. Kalau gini, yang bersih ini aja, Bu. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, Ya. kalau kita bangun tidur kan depan si tangan Ustaz, tapi langsung kulitnya sampai air terang, itu gimana Ustaz? Masalahnya Ustaz tapi tidak sah Ustaz, itu sah nggak ya Ustaz? Ya sah saja, karena kan mencuci tangan dalam wudu hukumnya sunnah. Cuman kan kalau langsung dimasukkan ke mulut, masukkan penyakit namanya. Namanya orang tidur tidak tahu di mana, tapi mencuci tangannya sebelum wudu itu sunnah hukumnya. Dia bukan rukun, ya sah wudunya. Nah, cuman tadi meninggalkan kalau habis bangun, menurut sebagian pendapat ulama diantaranya Hambali mengatakan wajib itu hukumnya. Maksudnya wajib karena dikhawatirkan membawa penyakit gitu saja. Tapi apakah sah wudunya? Sah wudunya, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau kita wudu pakai tangan, apa juga ada yang sampai ini? Iya, wudu menggunakan tangan kanan. Tangan kiri itu hanya untuk menopang saja. Umpamanya ngambil air wudu, ditopang air tangan kirinya. Tangan kanan yang penting bermain. Tangan kiri hanya untuk nopang saja. Dia begini.
Nah, tetap tangan kanan, walaupun memasukkan air ke mulut pun tangan kanan, tangan kiri itu yang dorong-dorong aja dia. Ibu gimana kalau gilirannya baca? Kan baca, untuk baca kan harus. Iya, tapi yang mengusap-usapkan tangan kanan, pamannya nih Bu, kita masukkan ke wajah gini. Yang gini ya, tangan kanannya bukan tangan kirinya. Enggak dua-duanya ya, mainnya main satu ya. Ibu mau main dua gitu ya, kiri kanan satu aja lah Bu tangan kanan. Ini masih jadi gini. Kan kalau kena semua katanya harus dua kan? Tidak, yang bermain itu tangan kanan saja, Bu. Tangan kiri itu hanya bantu. Iya, Allah. Iya. Apakah ada larangan sholat tahiyatul masjid ketika azan berkumandang? Ketika azan berkumandang, sebaiknya tidak dilaksanakan tahiyatul masjid. Jadi dengarkan azan dulu. Ibu masuk masjid, pamannya pas ngaji di sini, masuk waktu maghrib atau waktu isya, jangan sholat tahiyatul masjid dulu, tapi dengarkan azan dulu, supaya ibu dapat dua keutamaan menjawab azan dan keutamaan tahiyatul masjid. Bagi yang mengatakan menjawab azan itu wajib, berdosa dia. Ya, kalau sudah mulai dia azan, kecuali dia belum azan, ibu sholat kemudian azan, kan beda. Ini kan orang sedang azan, ibu masuk, ya jawab dulu lah. Bagi yang mengatakan menjawab muazin itu wajib, tapi bagi yang mengatakan menjawab muazin itu sunnah, ya tidak masalah kan ya. Cuman dia luput pahala gitu aja. Tergantung kepada pendapat yang mana gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan mengangkat adas kecil atau lutut itu bisa dengan mencelupkan tangan ke ember gitu Ustaz ya. Nah kalau untuk mengangkat adas besar itu tangan mencelup ke ember itu air itu masih bisa dipakai untuk mengangkat adas besar atau tidak Ustaz? Iya, air itu tidak membuat najis Bu. Jadi ibu bicara soal air mustakmal sebenarnya. Apakah air mustakmal itu bisa digunakan atau tidak? Pendapat yang kuat bisa. Karena air itu tidak mungkin najis dengan sendirinya. Kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya dengan perubahan dari benda najis, baru tidak bisa digunakan. Tapi kalau seandainya, karena Nabi dengan Aisyah pernah mandi satu jolang. Aisyah junub, Nabi junub, dua-duanya junub. Berarti kan bekas mandinya Aisyah kena juga bekas mandi Nabi kan? Bekas Nabi dipakai juga Aisyah, adalah namanya satu bak gitu kan. Kecuali lain beda bak. Berarti air bekas wudhu orang masih bisa digunakan kita untuk berwudhu, atau air bekas mandi orang bisa kita gunakan untuk mandi gitu. Selama air itu tidak najis. Pamannya air bekas mandi orang nggak ada masalah. Pamannya bekas mandi suami atau istri kepada suami, tidak ada masalah, kecuali kalau suami berak di situ berubah warnanya kan, atau kencing di situ berubah warna. Ini ada buktinya nih. Maka masuk dalam kaidah air itu selama tidak berubah rasa, warna, bau, maka jangan dihukumi air najis, walaupun kecipratan najis. Kalau nggak ada yang merubahnya, berarti kan debit airnya lebih banyak dibandingkan najisnya, karena tidak merubah. Seperti di kolam renang, ibu kencing di situ di dalam kolam tuh, nggak merubah apa-apa, karena airnya lebih banyak. Ya. Kecuali kalau kencingnya lebih banyak daripada airnya, ya tidak bisa. Itu udah jelas kan, itu ya bisa merubah. Wallah. Ustaz tadi kan sama dengan pemirsa yang sholat ketika azan Ustaz. Nah, misalnya itu terjadi ketika subuhnya kesiangan, kan bangun subuh kesiangan, terus ketika sholat witir itu udah azan, lebih baik kalau sholat witir gimana Ustaz? Witir itu bisa diqadha Bu, bisa dilakukan setelah subuh bagi yang tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau kadang witir, kadang enggak, kadang witir, ya namanya apa, ngapain diqadha? Waktu bangun aja nggak witir dia, apa gunanya diqadha? Itu bagi yang selalu mengerjakan.
Tapi kalau bagi yang kadang-kadang mengerjakan, ya tidak ada hukum qadha bagi dia. Ya. Bisa diqadha kalau witir setelah subuh. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu